Halo teman-teman mahasiswa, jadi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang pengamanan sistem informasi. Jadi pengamanan apa aja yang harus dilakukan, terus apa saja jenis ancaman yang muncul akan kita bahas hari ini. Oke, jadi kurang lebih kita akan membahas ini selama 1 jam ke depan, gitu ya. Oke, jadi kita mulai di sini. Pertama kita akan membahas tentang outline-nya terlebih dahulu, tentu saja teman-teman. Jadi untuk outline-nya, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama itu bagaimana cara kita untuk mendevelop dulu nih. Karena kita di sini belajar tentang pengamanan sistem informasi, jadi kita harus tahu dulu nih bagaimana awal mula pembentukan dari sistem informasi tersebut untuk make sure keamanannya pasti aman dan pasti terjaga. Kemudian setelah kita tahu bagaimana cara mendevelopnya, kita harus bisa mengetahui juga jenis-jenis ancaman apa aja yang bisa terjadi, kayak gitu ya. Nah, kemudian dari ancaman tersebut ada beberapa cara untuk mengatasinya, baik itu secara aktif maupun secara pasif, kayak gitu teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang poin-poin yang ada di sini. Oke, berikutnya ini yang pertama adalah tentang bagaimana kita membentuk suatu information system atau bagaimana kita membuat suatu sistem informasi, kayak gitu ya. Jadi sebelum kita membuat itu ada beberapa tahap seharusnya di sini. Yang pertama itu kita menganalisa sistemnya. Yang kedua kita melakukan desain terhadap sistem yang telah kita analisa sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu kita implement. Dan yang terakhir itu kita operasional. Nah, maksudnya di sini apa? Yang pertama maksudnya kita mendapatkan suatu masalah nih. Masalahnya A misalkan. Kemudian kita harus analisa masalahnya ini. Oh, kalau masalah ini kita harus hadapi dengan sistem yang seperti ini, seperti kayaknya gitu ya. Sistem informasi yang seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu nih, oh yang cocok ternyata untuk permasalahan A adalah solusi Z gitu misal. Nah, kemudian solusi Z ini teman-teman desain masuk ke tahap yang kedua gitu ya teman-teman. Masuk ke tahap yang kedua di sini. Kemudian setelah masuk ke tahap yang kedua dilanjutkan dengan implementasi tentunya. Karena yang pertama yang kedua udah didesain, yang kedua teman-teman sudah desain. Yang ketiga atau langkah yang ketiga itu adalah teman-teman waktunya untuk implementasi. Yang berdasarkan dari tadi yang sistem yang teman-teman buat. Maksudnya di sini kita mulai ngoding, mulai ngecek sistemnya itu jalan atau enggak gitu. Dan yang terakhir operasional. Operasional ini maksudnya apa? Sistem kita sudah up, sudah siap digunakan dan siap mengatasi masalah yang tadi di awal kita analisis. Gitu ya. Jadi ada 4 teman-teman, analisis, melakukan desain, kemudian implementasi, coding, dan yang terakhir operasional. Atau webnya sudah up, atau sistemnya sudah up. Kayak gitu tahapannya. Kemudian dalam tahapan tersebut tentunya pasti ada yang disebut dengan ancaman keamanan atau threat, bisa kita sebut ya. Nah, di sini ini sebenarnya ancaman ini dapat berasal dari si pemilik, dapat berasal dari si user, kayak gitu ya. Nah, sebelum kita mengirimkan informasi atau memberikan sistem ini secara publik, bisa diakses oleh banyak orang, gitu ya, tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti keamanan internal. Kita sebagai yang pembuat aplikasi atau yang penganalisis ke sistem informasi keamanan, di sini pasti mengetahui bahwa suatu sistem tidak selalu dibuat oleh orang-orang, tidak selalu dibuat oleh satu orang, gitu ya maksudnya. Jadi sistem itu, misalkan kalau kita buat dan kita anggap gitu ya, rata-rata suatu sistem pasti dibuat oleh sekelompok orang. Gitu ya, di satu perusahaan gitu misalkan. Kan ada banyak orang tuh, ada ratusan orang, bahkan sampai ribuan orang yang mengetahui tentang sistem ini. Nah, kita harus bisa menganalisis dan memaintain teman-teman, memaintain orang-orang yang ada di dalam, gitu ya. Jadi internal issue dulu nih, sebelum kita publish keluar, siap sistemnya, kita harus menganalisis dulu, internal kita udah baik belum sih, kayak gitu. Nah, di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan maintenance, bukan maintenance ya, maintain atau melakukan kontrol terhadap orang-orang. Jadi jangan dilihat nih ada gambar kontrol orang gitu ya, bukan berarti kita mengontrol orang dia harus A, dia harus B, enggak seperti itu. Maksudnya kita memberikan peran gitu ya kepada setiap orang. Maksudnya si A perannya adalah sebagai komputer staff gitu misalkan, si B perannya adalah sebagai programmer gitu misalkan.
Ya, jadi setiap orang itu memiliki peran masing-masing. Jangan sampai yang tadinya komputer staff, dia malah sampai masuk ke ranahnya si programmer. Atau misalkan si programmer malah sampai ranahnya si project manager, atau yang mengelit project tersebut. Kan nggak seperti itu. Jadi setiap orang harus mempunyai porsinya masing-masing. Itu juga harus diatur loh ternyata, pada saat kita melakukan developing keamanan sistem informasi. Gitu teman-teman. Misalkan yang tadi, untuk yang pertama, ada komputer staff nih. Nah, komputer staff ini otomatis dia hanya bertugas gitu ya untuk menghandle komputernya. Komputernya itu udah siap belum? Udah ready belum? Instalasinya udah aman belum? Udah siap untuk ditaruh program belum? Kayak gitu. Itu fungsi yang misalkan kita arahkan atau kita assign ke komputer staff-nya. Kemudian programmer yang kedua tadi. Nah, programmer ini ya fungsinya adalah untuk ngoding buat programnya, kayak gitu ya. Yang buat programnya, dan biasanya programmer ini adalah orang yang paling tahu tentang bagaimana sistem itu bekerja, teman-teman. Jadi database-nya connect kemana, API-nya connect kemana, atau link-link lainnya, backlink dan lain-lain, dia connect kemana, itu adalah hal yang biasanya diketahui oleh programmer. Jadi semuanya diketahui oleh programmer nih. Jadi bagaimana cara kita untuk memastikan programmer ini nanti tidak membocorkan rahasia tentang database kah, atau tentang API kah, dan lain-lain, kayak gitu. Kita harus bisa mengontrol hal tersebut. Berikutnya, ada juga tentang yang disebut dengan administratif personal. Nah, administratif personal ini, seperti yang tadi saya bilang, sempat kayak project manager, atau orang yang nge-lead suatu project. Jadi, kalau di sini dibilang supervisor ya, yang bisa mengakses program, termasuk nanti data-data dari user. Jadi project manager atau lead manager project gitu, yang nanti akan menjadi administratif personal. Jadi aplikasi yang dibuat oleh si programmer itu bisa dilihat, kemudian tugasnya dari si tadi yang komputer staff itu bisa dilihat gitu teman-teman. Jadi kurang lebih ini kayak bos-bosnya gitu. Jadi ada aturan juga nih buat bos. Jadi dia itu bisa ngelihat semuanya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, itu ada yang disebut dengan data control clerks. Nah, di sini dia itu bertanggung jawab terhadap data yang di-entry, teman-teman. Misalkan programmer membuat program untuk memasukkan NIK, gitu ya, data penduduk gitu misalkan. Nah, si data control clerks ini, dia itu harus bertanggung jawab terhadap data-data yang diinputkan oleh si pengguna nantinya, gitu ya. Tapi di satu sisi dia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaannya dia sendiri. Dia tidak boleh menginputkan data yang bukan pendaftar, gitu misalkan. Kan bisa aja nih, misalkan kayak gini, program hibah, gitu ya. Hibah pendanaan 100 juta, gitu misalkan ya. Yang daftar itu yang adalah yang boleh ternyata yang kalangan menengah ke bawah gitu misalkan ya. Kemudian si data control clerks ini ternyata dia mempunyai saudara nih yang kelasnya menengah ke bawah dan masuk dalam daftar tersebut. Gitu. Dan tidak masuk, sorry. Tidak masuk ya harusnya ke dalam list tersebut, ada beberapa list, kemudian saudaranya nggak masuk nih. Karena dia mempunyai akses ke data kontrolnya tersebut, nggak sengaja dia masukin tuh. Dimasukin. Sehingga yang seharusnya tidak ada di list, itu malah nanti dapat hibah tersebut. Ya itu teman-teman. Itu harus dihindari. Jadi setiap staff atau setiap peran dalam pembangunan sistem informasi itu harus kita tentukan di awal. Jadi ini tugasnya ini, kamu dilarang ini, gitu misalkan. Kayak tadi itu, kamu komputer dan staff komputer and maintenance gitu ya. Jadi kamu cuma install komputernya, siapin komputer, kalau udah siap kasih tahu programmer. Begitu loh. Lanjutnya programmer nih. Programmer, kamu tugasnya ngoding, kalau udah selesai codingannya, upload di komputer. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah si data controller. Data controller, kerjaan kamu adalah mengatur dan memantau data-data yang masuk. Gitu. Jadi dia tidak mempunyai kerjaan untuk menginput data, enggak. Dia cuma hanya mengatur aja dan mengecek data yang masuk. Berapa data yang masuk hari ini, berapa data yang masuk besok, dan seterusnya. Dan yang terakhir, administratif personel itu kayak CTO-nya itu, atau bos-bosnya, dia bisa melihat semuanya, data yang masuk apa, kemudian sistemnya apa, programnya seperti apa, dan lain-lain, itu bisa dilihat. Gitu ya, kurang lebih setiap orang mempunyai perannya masing-masing.
Kemudian, dalam kita membangun itu pun juga, selain problem internal, gitu ya, kadang-kadang pun ada yang disebut dengan problem eksternal, gitu ya. Misalkan yang pertama itu ada yang disebut dengan input manipulation, atau teman-teman pernah pasti melakukan input manipulasi, atau kita sengaja memanipulasi inputnya. Kita sembarangin ngetik nama, kita sembarangin ngetik itu, padahal itu bukan nama kita. Itu termasuk ke dalam input manipulation, teman-teman. Jadi tanpa sengaja, tanpa sadar gitu ya, kita pun pernah melakukan hal tersebut. Gitu. Kalau teman-teman intinya memasukkan data yang itu bukan teman-teman, dan itu data dummy, ke suatu sistem yang sudah settle gitu ya, misalkan ke Facebook, teman-teman buat aja beberapa akun Facebook, ya udah itu berarti manipulasi itu. Dan ini adalah teknik atau ancaman yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Karena memang nggak perlu kemampuan komputer kan ya, kita tinggal input aja, ya udah sampai selesai beres. Kemudian selanjutnya ada disebut dengan program alteration. Nah, program alteration ini seperti suatu kejadian, misalkan kalau kemarin ada yang pernah dengar ransomware gitu nggak, teman-teman? Jadi kayak dia meninggalkan suatu virus gitu ya. Virus itu berbentuk dengan trapdoor namanya, teman-teman. Jadi jika suatu virus itu sudah masuk ke komputer teman-teman, gitu ya, trapdoor ini sudah dibuka gitu ya, kayak teman-teman dikirimin link itu teman-teman buka, otomatis trapdoor ini terbuka gitu. Jadi kita bisa umpamakan bahwa link yang dikirim itu adalah suatu jebakan nih. Pernah kan ya dengar hal seperti itu? Jangan klik link ini, nanti akan menyedot informasi personal Anda kayak gitu. Ya kurang lebih memang ada hal-hal seperti itu. Itulah yang disebut dengan trapdoor. Gitu ya teman-teman. Berikutnya ada yang disebut dengan direct file alteration. Nah, direct file alteration ini memerlukan kemampuan coding yang diwajibkan, yang tingkatnya cukup tinggi ya pasti ya. Di mana dia itu dapat melakukan perubahan data tanpa melalui sistem utama. Gitu ya. Misalkan sistem utamanya ada di primakara.ac.id gitu ya. Dia nggak buka lewat primakara.ac.id di browser gitu, nggak. Dia bukanya ya lewat terminal gitu ya, masuk ke tembak ke servernya Primakara, pakai berbagai port, protokol, dan lain-lain, dicoba masuk satu-satu, sampai ketemu port yang bolong, baru dia masuk dan dirubahlah datanya. Gitu teman-teman. Jadi dia nggak masuk melalui sistem utama ya, tapi melalui jalur belakang lah istilahnya. Kemudian yang terakhir, yang mungkin terjadi adalah sabotase teman-teman. Nah, sabotasenya ini bukan sabotase yang di Among Us ya, bukan. Ini adalah sabotase di mana misalkan kayak gini, di Primakara, teman-teman bisa aja melakukan sabotase nih terhadap server Primakara. Dengan cara seperti apa? Dengan cara teman-teman melakukan format hard disk-nya. Masuk ke ruang server, format hard disk dari servernya Primakara, ya udah, nanti bakal hilang tuh semua data Primakara. Itu adalah termasuk ke dalam sabotase. Nah, perlu diketahui juga bahwa remove hard disk atau format hard disk gitu ya, itu adalah kejahatan sabotase yang paling sering terjadi di dunia. Gitu ya, seorang yang tidak bertanggung jawab masuk ke ruangan server gitu, ngambil nggak diambil sih, dicolokin flash disk gitu ya, untuk melakukan sabotase. Sabotasenya ini ya tadi, bisa memformat data, bisa memformat flash disk, bisa memformat hard disk, dan lain-lain. Gitu teman-teman. Kemudian dari situ gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan untuk dapat melakukan kontrol terhadap jenis ancaman-ancaman yang tadi itu, teman-teman. Jadi di sini dibagi dua nih. Kontrolnya itu dapat kita lakukan secara aktif maupun secara pasif. Gitu ya. Untuk kontrol secara aktif gitu, di sini dilakukan dengan beberapa cara, teman-teman. Yang pertama, itu misalkan ada cara untuk kita membuat orang itu tidak dapat masuk ke suatu site. Nah, site di sini itu maksudnya suatu server, teman-teman. Jadi dia tidak bisa masuk ke server kita. Kayak teman-teman tidak bisa masuk ke servernya Primakara. Gitu. Jadi kalau tidak punya akses ke sana, ya udah nggak bisa masuk. Itu disebut dengan site access control. Kemudian yang berikutnya ada sistem access control. Jadi kita batasi aksesnya melalui sistem. Dan yang terakhir ada file access control. Jadi kita batasi nih, yang dapat mengakses file A adalah ABCD, yang dapat mengakses file B adalah BCDE, gitu misalkan. File access control.
Sekarang kita akan coba bahas satu persatu. Di sini yang pertama adalah site access control, teman-teman. Site access control ini adalah bagaimana cara kita untuk melindungi peralatan, software, dan data secara fisikal, teman-teman. Jadi memang benar-benar fisik, bukan masuk ke dalam ranah codingan dan lain-lain, bukan. Site access control ini menyangkut tentang fisik. Jadi lokasi tempat server teman-teman berada. Itu yang dibahas tentang site access control. Nah, di sini biasanya daerah yang digunakan untuk peralatan, baik itu server, kemudian database, kemudian ada tempat wifi-nya, itu biasanya berbeda, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di film-film gitu ya, biasanya ini adalah ruangan khusus untuk melakukan pemantauan gitu, misalkan monitoring. Kemudian ruangan servernya beda sendiri, ruangan komunikasinya beda sendiri. Ya, memang seperti itu seharusnya. Karena itu untuk mencegah, kayak gini, misalkan dia udah masuk ke suatu ruangan, bayangin di ruangan tersebut ada semuanya nih, jadi satu. Otomatis, dia udah bisa mengakses semua site kita, gitu ya. Jadi semua server kita bisa dihack atau bisa diretas, gitu teman-teman. Kalau kita pisahin jadi beberapa, gitu kan ya, otomatis kalau dia masuk ke nomor 1, dia belum bisa masuk ke nomor 2, dia belum bisa masuk ke server, dia belum bisa masuk ke tempat komunikasi, dan lain-lain. Gitu. Nah, di sini sebenarnya pada saat kita berbicara tentang site access control, itu seharusnya setiap orang itu mempunyai level akses yang berbeda, teman-teman. Misalkan dia hanya karyawan yang karyawan biasa lah ya, kita bilang, ya udah dia tidak mempunyai akses untuk masuk ke dalam ruangan server gitu misalkan. Kalau dia programmer, lah baru bisa tuh masuk ke dalam ruangan server. Kalau dia atasan, ya pasti bisa masuk kemana aja, kan kayak gitu ya. Kalau dia bosnya bos, ya pasti paling bisa masuk kemana aja. Gitu. Jadi ada identifikasi untuk setiap orang dan setiap role atau setiap posisi untuk site access control. Nah, contohnya kayak gini, teman-teman. Jadi di sini pada saat kita ingin masuk ke suatu tempat, nih di belakangnya ada tempatnya, penyimpanan data gitu misalkan. Ini kita harus menggunakan yang namanya fingerprint. Jadi kayak tadi tuh, fingerprint kita dideteksi nih. Kalau fingerprintnya si karyawan, ya nggak bisa masuk ke dalam sini. Kalau fingerprintnya programmer, oke, masih bisa dimasukin. Fingerprintnya si bos, masih bisa dimasukin. Gitu. Jadi kalau karyawan, nggak bakal kebuka pintunya. Kalau si bos atau si programmer, pasti kebuka. Nah, ini contohnya satu lagi, teman-teman. Bisa diterapkan keamanan ganda nih. Apa yang maksud keamanan ganda? Keamanan ganda itu sebenarnya sekarang banyak digunakan ya, karena ini untuk mencegah terjadinya pembobolan. Yang tadi juga ya, site access control. Jadi selain dia menggunakan satu pengamanan di sini, dia juga menggunakan pengamanan lain nih di sini. Teman-teman ya. Jadi dia pakai dua tuh. Otomatis keamanannya terjaga. Jadi even si penjahat ini berhasil masuk ke pintu yang pertama gitu ya. Tapi ada juga pintu yang kedua tuh di dalamnya. Gitu teman-teman. Oke, itu disebut dengan site access control. Kedua, ada yang disebut dengan system access control. Nah, kalau di sini udah berbicara tentang sistem, otomatis yang kita bicarakan adalah tentang sistem informasi itu sendiri, atau biasanya yang berhubungan dengan keamanan adalah user ID dan password. Kenapa itu berhubungan dengan keamanan? Ya, karena setiap orang mempunyai user ID-nya masing-masing dan password-nya masing-masing. Sama nih, misalkan, kayak masuk ke Sidos, Siska deh bilang ke Siska. Saya punya username saya sendiri, teman-teman sendiri pun punya username teman-teman sendiri dan password kita masing-masing. Kayak gitu. Nah, itulah kenapa user ID dan password itu sangat penting untuk dilakukan controlling. Gitu ya teman-teman. Agar nanti teman-teman nggak bisa masuk ke punya saya nggak bisa masuk ke punya teman-teman. Gitu ya. Nah, controlling apa yang dimaksud dengan kita melakukan kontrol terhadap password gitu ya. Sebelum itu, teman-teman harus perhatikan dulu password. Nah, password itu sebenarnya sebaiknya dibuat bertingkat, teman-teman. Jadi kayak tadi tuh ruangan dibuatnya ada 2 ruangan. Password bertingkat itu maksudnya kayak yang kemarin sempat saya ceritakan mungkin ya, ada yang namanya third party authentication.
gitu. Kayak Google Authenticator dan lain-lain gitu teman-teman ya. Itu adalah jenis keamanan bertingkat. Gitu. Jadi setelah login, setelah itu dia perlu lakukan autentikasi lagi tuh untuk memastikan itu benar dia atau tidak. Gitu. Nah, di sini juga untuk mengamankan sistem kita, setiap orang gitu ya, setiap orang yang berhasil mengakses ke situs dan sudah berhasil login, kita harus catat teman-teman, siapa yang login, tanggal berapa dia login, jamnya login, dan file-file apa aja yang dia akses. Kayak gitu ya. Kita harus catat semua tuh. Kenapa harus dicatat, Pak? Kan ribet ya nyatetnya, ngodingnya ya memang susah, agak ribet memang ngodingnya. Tapi ini berfungsi untuk log, teman-teman. Jadi nanti ketahuan, misalkan ada kejahatan yang terjadi, datanya ternyata dirubah. Otomatis karena kita sudah mencatat siapa yang login pada jam itu, tanggal sekian, dan siapa yang menggunakan filenya, kita bisa tahu, oh yang merubah terakhir adalah si A. Berarti si A yang nanti akan bertanggung jawab. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, ini ada beberapa hal lain gitu ya. Selanjutnya, tentang sistem akses kontrol ini. Nah, sistem akses kontrol ini sebenarnya bisa kita bilang kayak gini, teman-teman. Kita akan make sure di suatu sistem kita, sistem informasi kita ya, kita harus make sure bahwa password yang dimasukkan oleh si user gitu ya, itu adalah password yang benar-benar yang benar-benar ya, yang cukup sulit untuk ditebak. Gitu kan ya? Ada suatu sistem informasi yang menerapkan pola seperti ini. Dia harus memenuhi strong dulu. Kalau tidak strong, tidak akan bisa disubmit. Itu teman-teman pasti pernah merasakan hal ini. Kalau teman-teman ketik passwordnya 12345678910, pasti didetect low gitu ya. Tidak, maksudnya keamanannya kurang, low. Kalau teman-teman gabungin antara kombinasi angka, huruf besar, huruf kecil, simbol, pastilah strong nanti hasilnya. Barulah nanti dia akan mengizinkan teman-teman untuk submit. Gitu. Ada juga beberapa sistem informasi yang mewajibkan dia harus 8 karakter. 8 atau lebih karakter, sorry. Dan paling tidak memuat 1 huruf kecil, 1 huruf besar, dan 1 number. Oh, itu kan banyak ya. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada nomornya. Waduh, ribet tuh. Ada gabungan dari 8 huruf. Tapi kenapa ini dibuat ribet? Ya, tujuannya tadi, agar tidak semua orang dapat dengan mudah masuk ke suatu sistem. Apalagi bos tuh yang CTO, CFO, ya pasti passwordnya ribet tuh dia. Wah, gabungan banyak lah, huruf, angka, simbol, berapa mungkin simbolnya, dan lain-lain gitu ya. Ini adalah fungsi dari sistem akses kontrol. Berikutnya, yang secara aktif gitu ya, adalah file access control, teman-teman. File access control ini, sesuai namanya, dia itu berfungsi untuk mengatur akses ke dalam suatu file. Jadi, dia ini sebenarnya berfungsi file A dapat diakses oleh siapa aja. File B dapat diakses oleh siapa aja. Kayak gitu ya. Nah, programmer ini harus membuat program atau membuat sistem informasi yang dapat melakukan filtering, teman-teman. Filtering ini maksudnya apa? Filtering ini maksudnya seperti ini. Seperti teman-teman yang ada dan saya yang ada di siska.primakara.cid. Otomatis, file yang dapat kita akses atau menu yang dapat kita akses itu berbeda kan ya. Saya dapat mengakses menu nilai. Sedangkan teman-teman tentunya nggak bisa gitu kan ya. Paling cuma dapat lihat absensi dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan file access control. Gitu. Jadi saya dapat mengatur file saya sendiri dan yang lengkap lah ya untuk dosen. Kemudian teman-teman hanya dapat akses untuk file-file yang mahasiswa, gitu. Jadi mahasiswa nggak akan dapat untuk melihat file-filenya yang dimiliki oleh dosen. Sehingga teman-teman tidak akan bisa masuk ke menu nilai, tidak akan bisa masuk ke menu-menu lainnya. Kurang lebih seperti itu tuh. Jadi, setiap file ini sebenarnya memiliki hak akses, teman-teman, kalau dibilang. Misalkan file untuk masukin nilai, formatnya misalkan nilai.html, misalkan seperti itu. Karena dalam bentuk web. Kemudian, kalau saya yang buka, bisa. Kalau teman-teman yang buka, nggak bisa. Ya, karena aksesnya hanya untuk dosen, gitu misalkan. Kalau mahasiswa dilarang masuk. Gitu ya. Ini adalah file access control. Jadi, bagaimana kita mengatur
akses untuk setiap file yang kita miliki. Itu teman-teman. Contohnya seperti ini, kayak di Google Drive deh sederhananya. Oke. Nah, di Google Drive itu kadang-kadang pada saat teman kita melakukan sharing gitu ya, sharing suatu file kayak atau apa, kadang-kadang kita perlu akses nih. Wah, nggak bisa akses, tolong dikasih dong aksesnya bro, kayak gitu kan. Oke, itu salah satu contohnya. Selain itu, satu hal lain itu adalah ini teman-teman. Misalkan di dalam suatu perusahaan itu ada yang disebut dengan CFO, Chief Financial Officer, kemudian ada Financial Analyst. Nah, Financial Analyst ini dia hanya bisa melihat report dan budgetnya aja. Sedangkan kalau yang CFO, dia dapat melihat sampai payroll-nya nih. Karena memang tingkatannya dia adalah bos, kayak gitu kan ya. Sedangkan yang sebelahnya adalah Financial Analysis, yang memang tidak dapat melihat semuanya. Kayak ini nih contohnya, File Access Control. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang yang pasif, teman-teman. Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang yang aktif, sekarang kita akan membahas tentang pengendalian secara pasif. Pasif ini apa sih maksudnya, Pak? Pasif ini itu adalah yang biasanya itu disebabkan oleh yang disebut dengan bencana alam atau kerusakan peralatan kita sendiri gitu ya. Yang intinya tidak disebabkan oleh orang luar ataupun orang internal. Intinya dia rusak aja sendiri. Komputernya tiba-tiba mati aja sendiri. Padahal nggak diapa-apain. Kayak gitu. Nah, ada beberapa jenis ya. Kalau secara umum kita dapat bagi jadi dua. File tolerance system dan file backup. Jadi caranya ada dua ini nih. Untuk mencegah hal tersebut. Nggak bisa dicegah sih hal tersebut. Misalkan hal tersebut terjadi, kita bisa meminimalisir kerugian dengan melakukan hal ini. Yang pertama, fault tolerance system dan file backup. Nah, fault tolerance system ini merupakan keamanan yang dimiliki oleh perangkat penunjang sistem informasi nih teman-teman. Misalkan server, dia harus mempunyai sistem fault tolerant. Fault tolerant itu apa? Kalau kita terjemahkan ke Indonesia ya, ini juga bisa diterjemahkan kok. Fault dan toleran. Berarti dia memiliki toleransi terhadap suatu kesalahan yang terjadi. Kesalahan ini apa? Kesalahan ini bisa banyak teman-teman. Bisa dari sisi hard disk, bisa dari sisi prosesor, bisa dari sisi power, dan lain-lain. Misal, yang di sini disebut dengan watchdog prosesor. Berarti dia dari sisi prosesor. Kalau prosesor yang kita pakai untuk server itu sekarang tiba-tiba rusak, gitu ya. Kalau kita tidak menerapkan fault tolerance system, otomatis server kita down, gitu kan ya. Sistem kita down. Karena prosesornya mati, toh, kan nggak bisa dipakai. Nah, kalau kita menerapkan yang disebut dengan watchdog prosesor pada fault tolerance system ini, otomatis nanti pada saat kita kerusakan prosesor itu terjadi gitu ya, di kita terjadi kerusakan prosesor satunya itu akan mengganti teman-teman. Karena watchdog prosesor ini berfungsi untuk menggantikan prosesor yang rusak. Gitu. Awalnya dia nggak dipakai, tapi saat kondisi prosesor yang utama itu rusak gitu ya, ini rusak itu otomatis semua datanya akan dikontrol oleh prosesor yang penggantinya. Gitu. Berikutnya itu adalah bad sector lockout. Nah, di sini ini proses pemberian tanda pada sektor yang biasanya dipakai di hard disk, teman-teman. Hard disk itu kalau teman-teman tahu kan pasti ada yang disebut dengan sektor. Sektor atau bisa kita bilang bagian deh, sederhananya deh. Jadi hard disk itu kan ada satu tuh hard disk kotak. Nah, ternyata dalam hard disk itu ada bagiannya. Dibagi jadi berapa bagian gitu misalkan. Nah, setiap bagian ini kadang-kadang bisa rusak, teman-teman. Jadi rusak satu nggak langsung merusak semuanya, nggak. Tapi satu sektor yang rusak, itu nggak bisa dipakai lagi. Gitu. Sehingga di sini fault tolerance system ini tujuannya, jika kita menggunakan bad sector lockout ini adalah untuk mencegah, memasukkan informasi ke dalam hard disk yang rusak, gitu, atau sektor atau bagian hard disk yang rusak, sehingga nanti kan datanya nggak masuk tuh jadinya. Kalau dia emang udah rusak ya udah kita blok aja dia biar nggak dipakai lagi. Kemudian contoh lainnya mungkin ada di dalam listrik, kalau kelistrikan. Fault tolerance system kalau di listrik bagaimana kalau menurut teman-teman? Jika suatu sistem informasi, suatu server mengalami permasalahan pada listrik, kira-kira gimana tuh? Coba dipikirin dulu. Oke, kalau dia ada masalah pada listrik,
Kira-kira apa nih? Listriknya mati, otomatis servernya mati dong ya. Oke, mungkin ada beberapa yang sudah mendapatkan ide gitu ya. Kita harus menyediakan yang disebut dengan UPS, atau bisa kita bilang ya sumber daya cadangan lah ya. Sumber daya cadangan kayak genset lah ya kasarannya kalau di itu, yang dapat melakukan support teman-teman. Yang dapat melakukan support terhadap supply daya yang dibutuhkan oleh si sistem kita atau si server kita. Gitu ya. Jadi kita harus sediakan UPS tuh. Misalkan kalau dia permasalahannya dialah listrikan. Oke, kurang lebih kayak gini. Contohnya untuk yang prosesor tadi, teman-teman. Prosesornya itu biasanya kayak gini nih. Satu server yang gede di Google itu ya. Biasanya ada banyak ini server prosesornya. Jadi satu kotak ini satu prosesor, ini satu prosesor. Banyak gitu. Jadi banyak banget backup yang disediakan. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada yang disebut dengan file backup. Atau kita bisa sebut dengan apa ya? Backup ya, menyimpan data yang sekarang gitu ya, backup. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu cara yang efektif, teman-teman. Biasanya setiap perusahaan besar itu rutin melakukan backup setiap 1 minggu sekali gitu misalkan. Di backup tuh selalu datanya. Data sekarang kita backup, minggu depan kita backup, 3 minggu lagi kita backup. Karena memang mereka mencegah terjadi, kan nggak tahu tuh terjadi bencana alamnya kapan. Bisa aja sekarang aman, tiba-tiba karena kita nggak nge-backup gitu ya, oh masih aman, santai. Ternyata 1 bulannya lagi ternyata ada bencana alam gitu ya, sehingga servernya rusak. Datanya udah hilang tuh, nggak bisa diambil lagi. Gitu teman-teman. Jadi malah sekarang di perusahaan itu setiap malam, jam 12 malam itu servernya di backup. Setiap jam 12 di backup, setiap jam 12 di backup gitu. Oke, adapun jenis backup yang dimaksud ini teman-teman yang ada 3 ya. Yang pertama itu full backup, maksudnya semua sistem informasi itu di backup, termasuk sistemnya, termasuk data usernya, termasuk log kegiatan activity-nya, itu di backup. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan incremental backup. Nah, backup ini maksudnya misalkan sebelumnya dia sudah pernah melakukan backup ya, baik itu full backup kayak atau baik itu backup untuk datanya saja, gitu ya. Jadi misalkan sebelumnya sudah ada file backupan, sekarang dia nambahin tuh file backupan yang itu, ditambahin dengan file yang terbaru, gitu teman-teman. Tambahin incremental backup. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan differential backup. Differential backup ini sama seperti incremental backup, tapi posisinya dia harus ada di full backup sebelumnya. Jadi data yang sebelumnya itu harus sudah full backup, gitu ya. Full backup nih datanya. Kemudian beberapa minggu kemudian ada data baru kan tentunya. Otomatis yang data full backup ini nanti akan ditambahin dengan data yang terbaru juga. Itu disebut dengan differential backup. Nah, di sini yang takes time paling lama itu yang mana sih, Pak? Yang takes time paling lama itu adalah yang full backup, teman-teman. Karena dia secara otomatis akan melakukan backup terhadap semuanya, baik itu dari sistem, baik itu dari data user, baik itu dari log kegiatan, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi file backup lah yang paling, full backup lah yang paling lama. Nah, kurang lebih seperti ini. Biasanya kalau di komputer kita sendiri pun, di laptop, di PC, di berbagai operating system pun ada yang menerapkan backup seperti ini, teman-teman. Jadi dia itu bisa kita backup data kita sekarang, besok, kapanpun kita mau backup, itu bisa kita backup. Gitu ya. Jadi kurang lebih ada seperti ini nih. Full, incremental, sama differential. Sebenarnya ada satu lagi nih, mirror backup, tapi jarang banget dipakai, teman-teman. Jadi yang 3 ini yang paling sering dipakai. Dan yang paling direkomendasikan adalah yang incremental, teman-teman. Jadi kita backup-nya pelan-pelan, nggak usah semuanya. Sekarang kita backup, besok kita backup, gabungin yang sebelumnya. Besok kita backup, gabungin sama yang sebelumnya. Besoknya lagi kita backup, gabungin sama yang sebelumnya. Gitu. Karena dia mempunyai waktu yang sangat cepat. Gitu ya. Dan space-nya pun tidak terlalu banyak untuk melakukan backup. Oke, teman-teman. Saya rasa sekian untuk hari ini. Kalau nanti memang ada materi yang atau ada penjelasan saya yang kurang dipahami, teman-teman bisa rollback videonya, balikin lagi ke menit berapapun itu. Tapi misalkan masih ada yang menjanggal nih, Pak, masih ada yang menjanggal nih, saya nggak ngerti tentang hal ini. Oke, silakan aja chat saya, teman-teman. Nanti akan saya coba untuk membahas.
Sekali lagi saya mohon maaf karena kemarin di pertemuan yang seharusnya saya datangin gitu ya, saya tidak bisa menghadiri karena keperluan di kampus ada akreditasi dan ada ISO. Oke, berkaitan dengan hal itu juga, saya minta doanya sama teman-teman. Kemarin ISO kita sudah dikatakan akan lulus gitu ya, tapi akreditasi belum keluar nih untuk prodi IFC. Minta doanya agar akreditasi cepat keluar, kalau bisa A ya. A gitu ya, amin, sengkare lah pokoknya. Teman-teman ya, saya minta doanya. Kemudian ingat dipelajari materi ini. Slide-nya juga sudah saya kirim di Ispada, teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat di Ispada. Oke, saya rasa sekian untuk pertemuan ini, untuk pengamanan sistem informasi. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi minggu depan.